Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Bapak untuk pembelajaran Quran Hadis. Sebelum Bapak mulai, anak-anak yang belum absensi bisa melakukan absensi di forum yang sudah Bapak bagikan di WA, grup WA. Nah, nanti anak-anak bisa ngisi di situ. Nanti dituliskan absensi kehadiran pertemuan keempat ya anak-anak semuanya. Selanjutnya kita doa terlebih dahulu. Di anak-anak di rumah bisa berdoa. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Baik, alhamdulillah baik ya. Semoga diberi kesehatan, rezeki yang lancar, kecerdasan kepada anak-anak semuanya ya. Sholawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti ya. Ya, untuk selanjutnya hari ini Bapak akan membahas tentang materi apa ya? Bukan bukunya. Menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif untuk meraih kehidupan akhirat. Ya, dalam materi tersebut anak-anak semuanya sudah cukup familiar ya untuk kata-kata hedonisme, materialistik, lalu konsumtif itu udah pernah dengar semuanya ya. Alhamdulillah. Ya Bapak sedikit mengulangi aja tentang materi ini. Ya, yang pertama adalah tadi gaya hidup materialistik. Ya, anak-anakku semuanya pasti sudah pernah mendengarnya. Ya, gaya hidup materialistik itu diambil dari kata bahasa Latin yaitu materia atau lahan, benda atau barang. Ya, kalau secara istilah, pandangan yang menganggap bahwa segala sesuatu itu hanya barang dan benda. Ya, anak-anak semuanya itu kalau orang gaya hidup materialistik semuanya itu dipikir semuanya itu berkiblat kepada semua harus mendapatkan barang atau benda yang akan kita peroleh. Jadi gaya hidup materialistik itu menghalalkan semua cara untuk mendapatkan barang dan benda tersebut, walaupun itu haram atau halal, itu ditempuh dengan cara supaya kita bisa menjadi orang yang kaya raya. Itu namanya gaya hidup materialistik. Ya, gaya hidup ini sudah diterangkan di surat Al-Humayyah ayat 1-9. Kita dengarkan dulu. Coba Mas Muzamil bisa membacakan surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah
نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Ya, terima kasih untuk pembacaan suratnya, cukup baik ya. Ya, kita bahas untuk ayatnya satu persatu. Yang pertama, ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Lalu yang ayat kedua, alladzi jama'a malan wa addadah, artinya yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu ahladah, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla la yumadanna fil hutamah, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Narullahil muqadah, dan tahukah kamu apa itu hutamah? Alladzi tattali'u 'alal afidah. Ya, hutamah adalah api yang disediakan oleh Allah yang dinyalakan. Innaha 'alaihim mu'sadah, artinya yang membakar sampai ke hati. Fi amadin mumaddadah, sesungguhnya api itu ditutupi rapat atas mereka, diikat dan di tiang-tiang yang panjang. Ya, itu buruknya orang-orang yang memiliki gaya hidup materialistik di hadapan Allah. Dengan demikian sebagaimana orang yang beriman sudah sepantasnya kembali kepada Allah sebagai pedoman hidup, tidak tergiur dengan godaan duniawi yang terpenuh dengan dunia tipu-tipu. Jadi sudah dijelaskan tadi di surat Al-Humazah, yang artinya dia mengira bahwa harta yang ia dapat itu adalah kekal. Nah, itu salah. Ya, itu benar, tapi orang gaya hidup materialistik itu salah. Orang materialistik itu mikirnya harta benda itu semuanya milik mereka, atau harta duniawi, kenikmatan duniawi, tetapi dia tidak memikirkan itu kenikmatan nanti yang dirasakan di dunia yang kekal nanti. Lalu yang kedua, gaya hidup hedon. Ya, hedon berasal dari kata Yunani yang artinya kenikmatan atau kesenangan. Nah, jadi hedonis adalah ajaran yang menganggap kenikmatan sebagai tujuan hidup. Nah, jadi kita itu hidup, gaya hidup hedonis itu kita hidup untuk bersenang-senang saja. Jadi tidak memikirkan dunia kita ke depan, atau setelah kita mati nanti kita ngapain. Kita sudah dapat kita sudah memiliki sangu, kalau orang Jawa sudah memiliki tabungan apa saja yang kita bisa nanti kita setelah mati kita bisa masuk surga, seperti itu. Nah, kalau orang hedon itu hanya memikirnya kenikmatan duniawi. Jadi hidup semuanya itu kalau di dunia enak semuanya. Nah, gaya hidup ini yaitu cukup buruk ya, karena hidup kita itu tidak cuma di dunia saja, tetapi nanti yang kekal itu setelah mati, yaitu di akhirat nantinya. Lalu yang selanjutnya adalah gaya hidup konsumtif. Ya, kalau gaya hidup konsumtif yaitu
sudah paham ya, konsumtif diambil dari kata konsumtif adalah menghambur-hamburkan atau memboroskan atau mengonsumsi sesuatu, menghabiskan. Nah, kalau gaya hidup konsumtif ini adalah yaitu hidup boros, tidak memikirkan apa yang harus kita beli dahulu, apa yang kalau sekunder, primer, sekunder dan sekuler. Ya, yang primer apa, yang sekunder apa, yang sekuler apa. Nah, jadi seharusnya kita itu harus memikirkan kebutuhan pokok kita apa yang harus kita penuhi. Lalu yang selanjutnya sekunder, keinginan kita. Ya, kita harus memikirkan seperti itu. Uang kita berapa? Lah, kita cukup hanya mempunyai uang segini, lalu nanti sisanya harus kita sedekahkan untuk tabungan di akhirat nantinya, seperti itu. Itu kalau orang konsumtif itu dihabiskan semuanya, tidak memikirkan hak-hak orang lain seperti bersedekah, zakat dan lain-lainnya. Lalu faktor-faktor gaya hidup seperti itu yaitu ada 4, anak-anak semuanya. Yang pertama, kelompok referensi atau kelompok yang mempengaruhi kita secara langsung atau tidak langsung. Kita bisa menirunya secara langsung atau tidak langsung, itu tergantung kita. Lalu yang kedua, keluarga. Nah, jika keluarga kita memiliki gaya hidup yang hedon atau materialistik, lah kita nanti bisa mempunyai bakat tersebut, tetapi jika kita bisa mengaturnya, lah kita tidak bisa mengikuti gaya hidup tersebut. Jadi kita bisa mengerem-ngerem, menahan-nahan kita sendiri supaya tidak terjerumus gaya hidup yang seperti itu. Lalu yang selanjutnya, kelas sosial. Kalau kelas sosial itu aktif sama ya. Jadi kita kalau kita bersosialisasi dengan orang yang seperti itulah, kita bisa terjerumus atau mengikuti gaya hidup seperti itu. Jadi yang selanjutnya, kebudayaan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum dan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan. Ya, kita bisa terpengaruh dengan gaya hidup seperti itu karena itu tadi kebiasaan, adat istiadat dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya, cara menghindarinya ya. Cara menghindari gaya hidup yang tadi ya, materialistik, hedonis dan konsumtif. Ya, ini sudah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 172 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, itu yang dimaksud adalah Allah ya. Lalu juga hadis Rasulullah yang artinya, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah, serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Nah, bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 172 tadi dan hadis riwayat Nasa'i, yaitu kita harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, yang pertama. Yang kedua, senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah.
Lalu yang kedua, makanlah dan minumlah yang halal dan baik untuk kita. Jadi halal itu tidak hanya makanan itu selain anjing atau apa ya? Ya yang makan makanan haram, tetapi kita mendapatkan makanan tersebut itu dengan cara yang haram, maka makanan yang halal tadi bisa menjadi haram juga. Nah, jadi kita harus makan dengan yang halal dan baik dan mendapatkannya dengan cara yang halal dan baik juga, seperti itu. Lalu yang ketiga, yang keempat, bersedekahlah kepada Allah. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan. Di sebagian harta kita itu tidak semuanya harus kita habiskan, tetapi sebagian harta kita itu ada hak-hak orang lain seperti anak yatim, anak orang fakir miskin, duafa dan lainnya. Lah, itu untuk mensucikan harta kita, bisa menolak bala-bala atau musibah-musibah yang bisa ditolak dengan memberikan sebagian harta kita kepada orang lain. Lalu yang kelima, memenuhi kebutuhan sandang papan tidak berlebihan. Nah, jadi untuk memenuhi sandang dan pangan itu kita secukupnya aja. Nah, kita makan itu bukan untuk mencari kenikmatan, tetapi makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, itu beda ya. Nah, lalu untuk yang selanjutnya, tidak memiliki sifat sombong. Nah, itu sudah jelas, kita tidak boleh memiliki sifat sombong, nanti kita akan celaka juga. Lalu yang selanjutnya, kita harus memiliki sifat qanaah atau rezeki atas rezeki Allah yang dianugerahkan. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, tidak berperilaku hidup boros. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan, hidup itu sederhana saja, tidak usah seperti gaya hidup yang Bapak jelaskan tadi, seperti hedon, materialistik. Lalu yang selanjutnya dia apa ya anak-anak semuanya? Ya, yang selanjutnya adalah konsumtif. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan. Nanti anak-anakku semuanya bisa mengerjakan tugas di LKS halaman 20. Ya, kita dikerjakan dulu, ditulis, nanti difoto, dikirim grup ya. Nomor 1 sampai 5 saja nanti ditulis tangan, nanti bisa difoto, dikirim grup. Nggak usah dibuat PDF, nggak apa-apa, yang penting kelihatan saja. Ya, mungkin itu dari Bapak. Nanti untuk selanjutnya hikmah menghindari gaya hidup tersebut itu apa, lalu ayat-ayat larangan dalam materi hidup materialistik itu apa, dan lain-lainnya nanti kita sambung pertemuan yang akan datang, karena waktu kita terbatas. Pasti anak-anak sudah lelah, mau minum, mau yang lainnya. Ya, videonya cukup sekian saja, pertemuan pada hari ini cukup sekian. Ya, kita sambung pertemuan yang akan datang. Yang penting anak-anak semuanya memperhatikan, walaupun video Bapak sedikit-sedikit saja, cuma 15 menit saja. Ya, cukup sekian dari Bapak. Terima kasih anak-anak semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.